Dalam penelitian di PT Adicipto Inovasi Teknologi, metode yang digunakan adalah mixed method, yang berarti penelitian ini dilakukan dengan cara kombinasi metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Sedangkan metode kuantitatif untuk mengumpulkan data melalui kuesioner. Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini. Pertama, dalam penelitian ini adalah studi pustaka, di mana penulisan mengumpulkan informasi dan mempersiapkan tool dalam penelitian, yakni COBIT 5. Studi awal terhadap tempat studi kasus mencari informasi mengenai PT Adicipta Inovasi Teknologi dari beberapa narasumber seperti Human Capital Head, Human Resources and General Affairs, dan Head IT Support di PT Adicipto Inovasi Teknologi. Pemetaan COVID-5, di mana di dalam tahap ini dilakukan penyelenggaraan antara tujuan bisnis perusahaan dan tujuan di PT Adicipta Inovasi Teknologi. Pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner terhadap responden yang telah ditentukan di dalam Raci Chart untuk melengkapi data yang telah didapat di dalam tahapan studi awal. Peneliti menganalisa data yang didapat dari hasil wawancara dengan narasumber di PT Adicipta Inovasi Teknologi, yaitu Human Capital Head, Human Resources and General Affairs, dan Head IT Support. Selain itu juga melakukan analisa yang dilakukan proses penilaian kapabilitas menggunakan form penilaian yang akan menghasilkan gambaran keadaan tata kelola teknologi yang ada di perusahaan. Peneliti akan memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk memperbaiki keadaan tata kelola teknologi informasi perusahaan saat ini yang dirasakan sebelum optimal. Membuat kesimpulan dari penelitian ini, kesimpulan dibuat dari rangkuman hasil analisis yang telah dilakukan dan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola teknologi informasi PT Adicipta Inovasi Teknologi. Selanjutnya hasil pembahasan. Tahapan pertama adalah melakukan analisis tujuan strategi di PT Adicipta Inovasi Teknologi. Analisis dapat dilakukan dengan menggunakan BSC yang memiliki perspektif, yaitu financial perspektif, customer perspektif, internal process perspektif, dan learning and growth perspektif. Berikut adalah hasil tujuan strategi PT Adicipta Inovasi Teknologi Finansial. Mengontrol penggunaan dana dalam keberlangsungan proses bisnis perusahaan. Pelanggan, menghasilkan solusi teknologi informasi bagi perusahaan atau organisasi secara berkelanjutan. Internal, mengembangkan aplikasi TI untuk mendukung proses bisnis perusahaan, pembelajaran dan pengembangan. Mengadakan pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kemampuan TI pegawai dan diadakannya setiap bulan. Merencanakan pegadaian pelatihan workshop untuk para pegawai untuk melatih kemampuan pegawai di bidangnya, khusus di bidang TI. Terima kasih. Berdasarkan hasil analisis perhitungan tingkat kematangan kinerja tata kelola teknologi informasi yang ada di PT Adicipta Inovasi Teknologi, dapat diketahui bahwa setiap subdomain telah diimplementasikan untuk mencapai tujuan bisnis PT Adicipta Inovasi Teknologi. Berikut bahasan kondisi lebih rinci mengenai subdomain DSS yang ada. A. DSS 01. Pada proses ini, operasional TI yang ada pada PT Adicipta Inovasi Teknologi sudah berjalan dengan baik. Semua diketahui dalam penggunaan TI sudah berjalan sesuai koordinasi bagian TI dengan bagian lain, akan tetapi hasil dari proses capability level dari sub mengelola operasi di PT. B. DSS 02. Dalam permintaan layanan TI yang ada pada bagian TI, PT Adicipta Inovasi Teknologi telah memiliki SOP yang jelas untuk permintaan layanan. Pada proses dokumentasi dan komunikasi oleh pihak TI, di mana permintaan atas layanan yang diajukan harus melewati persetujuan pihak manajemen dan atasan. C. DSS 03. Pada proses ini, pihak TI PT Adicipta Inovasi Teknologi telah mengelola dengan baik masalah TI yang ada di perusahaan tersebut. Mereka melakukan identifikasi dan mengatasi langsung masalah TI. PT Adicipta Inovasi Teknologi telah mengelola dengan baik masalah TI yang ada di perusahaan tersebut. Mereka melakukan identifikasi dan mengatasi langsung masalah yang ada, tetapi tidak ada dokumentasi yang dilakukan. Hasil dari proses capability level dari sub mengelola masalah di PT.
DSS 04. Pada proses ini yang dilakukan adalah membangun dan memelihara rencana yang memungkinkan bisnis dan TI menanggapi masalah dan gangguan sehingga proses bisnis penting tetap berjalan dan menjaga ketersediaan informasi untuk organisasi. Analisis dampak. Proses yang dilakukan dalam subdomain ini adalah melindungi informasi organisasi untuk mempertahankan tingkat keamanan informasi sesuai dengan kebijakan keamanan. DSS 06. Pada proses ini, yang seharusnya dilakukan oleh organisasi adalah mendefinisikan dan mempertahankan kontrol proses bisnis yang tepat untuk memastikan aktivitas yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hasil dari proses capability level dari mengelola kontrol proses bisnis ini. Kontrol proses bisnis di PT Adicipta Inovasi Teknologi adalah level 1 di mana rekomendasi untuk semua proses subdomain PT Adicipta Inovasi Teknologi adalah sebagai berikut. Pertama, pihak TI PT Adicipta Inovasi Teknologi perlu membuat SOP yang jelas untuk penggunaan komputer dan internet untuk meminimalisir resiko dari penggunaan komputer dan internet. Kedua, pihak TI perlu melakukan monitoring secara berkala agar tahu bagaimana kondisi operasional TI atau sistem yang ada di PT Adicipta Inovasi Teknologi. Ketiga, PT Adicipta Inovasi Teknologi perlu melakukan pelatihan TI berkala untuk karyawan-karyawannya. Karena selama ini pihak TI PT Adicipta Inovasi Teknologi tidak bisa berfokus dalam pengembangan sistem operasionalnya dikarenakan mereka lebih sering hanya membantu karyawan lain yang tidak bisa menggunakan TI dengan baik. Keempat, PT Adicipta Inovasi Teknologi perlu menambahkan tenaga kerja untuk pihak TI karena selama ini pihak TI tidak bisa melakukan pengembangan sistem untuk operasional PT Adicipta. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan COVID-5, dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja tata kelola teknologi informasi yang ada di PT Adicipta Inovasi Teknologi pada domain DSS menunjukkan PT Adicipta Inovasi Teknologi telah mengimplementasikan semua subdomain DSS. Namun, sampai sekarang masih belum sepenuhnya melakukan dokumentasi dan proses pengolahan yang baik. Hal ini terlihat dari hasil penelitian proses capability level dari subdomain yang ada menunjukkan 4 dari 6 subdomain masih berada pada level 1. Performa proses dengan penelitian ini diharapkan PT Adicipta Inovasi Teknologi dapat meningkatkan kinerja tata kelola teknologi informasi yang ada sehingga dapat memberikan kontribusi meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan teknologi informasi untuk mencapai tujuan bisnis PT Adicipta Inovasi Teknologi. Penggunaan framework COVID-5 di dalam penelitian ini dapat memperlihatkan posisi dari kinerja tata kelola teknologi informasi sekarang ada di level 1, yaitu perusahaan masih melakukan proses TI berdasarkan kebutuhan yang ada, sehingga diharapkan perusahaan dapat memperbaiki kekurangan yang ada dan menentukan target sejauh mana tata kelola teknologi informasi ingin dikembangkan ke level berikutnya, yaitu level 2, manage proses. PT Adicipta Inovasi Teknologi dapat memperbaiki kekurangan dari tata kelola TI-nya melalui penerapan rekomendasi yang ditemukan di penelitian ini. Permasalahan seperti tidak ter-up to date, yang database sistem dapat diatasi dengan pembuatan SOP perawatan sistem.